Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Mengawali Bapak Ibu sekalian, mendahului daripada didahului, ya. Saya mengucapkan Trisuci Waisak tahun 2569 Buddhis era atau tahun Buddhis. Kenapa saya mendahului? Karena besok Senin saya tidak bisa hadir di sini. Perlu diketahui juga inilah efek dari kekurangan biku. Ya, setiap wihara mengharapkan kehadiran biku lebih-lebih di saat Waisak, sehingga para biku harus membagi waktu. Ya, sampai efek negatifnya saya dalam beberapa hari ini tadi periksa cek, ya. Itu tekanan darah saya tinggi sekali, ya. Karena memang waktunya padat sekali, ya. Dalam satu hari belum memikirkan tentang Waisak, memikirkan pelayanan-pelayan yang lain, itu ternyata cukup banyak sekali, ya. Namun sebuah konsekuensi dari kami, karena kami sudah memutuskan diri untuk tidak mempunyai istri dan anak, sehingga bisa maksimal melayani umat alias jadi biku. Nah, silakan Bapak Ibu saudara sekalian, terutama yang masih bujang, ya, itu bisa mendaftarkan diri, ya, untuk jadi seorang biku, ya. Seorang biku atau jadi biku itu hidupnya lebih mudah, lebih gampang daripada umat awam. Ya, kenapa lebih mudah? Ada yang umat itu berpikir terbalik, jadi umat itu lebih ringan daripada jadi biku, atau jadi biku itu lebih berat. Ternyata yang saya alami, yang saya jalan itu jadi biku lebih ringan, karena tiap bulan tidak dikejar-kejar uang SPP anak, ya. Itu, ya, coba kalau perumah tangga, ya, seorang bapak pasti tiap bulan harus punya penghasilan, ya, untuk menghidupi keluarga. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, terutama bapak-bapak yang mempunyai anak-anak yang sudah dewasa, bisa, ya, untuk menjadi biku, ya. Itu jadi biku ibarat jalan, kita kan sedang berjalan, ya. Ada jalan biasa, jalan tol. Jadi biku itu memakai jalan tol. Kita tahu kalau jalan tol itu sampainya itu lebih duluan, ya, asal jangan terlebih dahulu, ya, dan asal juga jangan paling belakang juga. Kalau umat kan paling belakang, ya. Itu Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita telah melakukan kegiatan function dalam rangka datangnya Trisuci Waisak. Function adalah melepas satwa ke habitatnya. Kebanyakan orang berpikir kalau melihat belut, melihat lele, melihat ikan, ya, yang dijual, kebanyakan berpikir untuk membeli dan dikonsumsi. Tapi umat Buddha pikirannya terbalik, ya. Kalau begitu melihat lele, melihat belut atau ikan yang mau dijual, pikirannya mau membeli, mau dilepaskan. Itu bagi mereka yang sadar, ya. Kan banyak juga berpikir seperti ala yang lain, karena berpikir bahwa kenapa kita itu ingin merasakan rasa senang, rasa bahagia, rasa nikmat dengan mengorbankan makhluk lain, ya. Bukankah itu kebahagiaan untuk sesaat? Namun sebetulnya kalau orang banyak membunuh, ya, itu dalam kelahiran berikutnya itu akan berumur pendek. Itu efek dari pembunuhan, kemudian juga penuh ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Maka di saat Waisak ini, momen Waisak ini, pengurus mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menumbuhkan rasa welas asih, cinta kasih, bukan saja kepada sesama manusia, namun kepada semua makhluk hidup, ya. Semua itu menginginkan kebahagiaan, ya. Coba kalau kita balik, kita jadi hewan dan binatang, ya. Sekalipun di saat mau disembelih itu sambil didoakan, semoga engkau tidak terlahir sebagai binatang atau hewan lagi, semoga dengan disembelih jadikan upacara ini terlahir di alam surga,
Saya kira kalau saya jadi ayamnya tetap tidak mau juga. Saya kepengen mati secara wajar. Ya, demikian pula Bapak Ibu sekalian, marilah mengembangkan welas asih dan cinta kasih kepada semua makhluk hidup. Di saat kita melihat makhluk-makhluk hidup dalam keadaan menderita, dalam keadaan terancam nyawanya, jiwanya, alangkah baiknya kita berani berkorban uang kita untuk membeli dan kita lepaskan. Pahala kebajikannya sangat luar biasa. Bapak Ibu akan hidup ya bebas dari ketakutan, kecemasan, mendapatkan kesehatan yang baik dan mendapatkan umur yang panjang. Sudah menjadi cita-cita dan harapan semua makhluk hidup. Kalau hidup di dunia itu bahagia, sejahtera, panjang umur, kalau mati masuk surga. Demikian pula orang yang fangsen pun salah satunya akan terlahir di alam-alam bahagia. Maka pada momen Waisak ini ya kita berikan tepuk tangan kepada pengurus, ya tepuk tangan pengurus. Ya. Mudah-mudahan menghargai melepas satwa ini bukan saja di saat momen Waisak ini saja, namun ya berkelanjutan ya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, di saat menyambut Waisak ini pengurus juga mau fasilitasi Bapak Ibu saudara sekalian untuk melestarikan tradisi ya, tradisi siram ya, menyiram bayi Siddhartha ya. Menyiram bayi Siddhartha ini dalam tradisi Mahayana. Di dalam penjelasan kelahiran Pangeran Siddhartha, bayi Siddhartha disebutkan lahirnya di mana? Di taman mana? Di Taman Lumbini, dalam posisi berdiri ibunya Dewi Mahamaya ini, kemudian tangannya sedang meranggeh itu tangkai ya pohon gitu. Dalam posisi berdiri itulah bayi Siddhartha itu lahir, kemudian bisa berdiri, bisa melangkah 7 langkah. Kenapa yang dilangkai teratainya itu ada 7, tidak 6, tidak 8? Pernah berpikir seperti itu? Kok 7? Nah, kok tidak 6, tidak 8? Ya. Ada yang jawab gini, kenapa 7? Karena mau berhenti di angka 6, bunga teratainya muncul lagi, terpaksa harus melangkah lagi. Nah, ada juga yang seperti itu. Kenapa kok 7? Kan mau melangkah ke 8, yang angka 8, yang 7 tidak muncul-muncul, terpaksa harus berhenti di angka 7. Itu kalau bunga teratai tiruan ya itu ya. 7 langkah ini bisa dimaknai, ada yang menjelaskan firasat bahwa setelah 7 hari ibunya yang melahirkan itu wafat, meninggal 7 hari. Karena dia orang baik, melahirkan bodhisattva, kelahirannya itu ibunya itu langsung terlahir di alam surga. Ya, lahir 7 langkah gitu. Ada lagi yang mengatakan nanti bayi Siddhartha itu akan diberi 7 penerangan agung, ya, 7 faktor penerangan agung dan banyak sekali. Dan juga di saat melangkah setelah sampai 7, bayi ini mengacungkan. Kemudian bisa omong, ya. Seandainya hal itu terjadi dalam kehidupan saat ini, Bapak Ibu kan pasti terheran-heran. Bayi ajaib, ya. Pernah saya itu menjelaskan seperti itu, ada umat yang salah paham atau saking fanatiknya terhadap bayi Siddhartha ini, ya. Saya mengatakan bayi Siddhartha itu mana mungkin ada seorang bayi lahir langsung bisa berjalan, langsung bisa omong, langsung bisa berdiri. Saya katakan itu ada kelahiran hewan dan binatang. Itu ada sapi, kerbau. Itu lahir langsung bisa berdiri, langsung bisa omong juga. Tapi kalau seorang bayi bisa enggak dalam kehidupan yang sehari-hari? Tidak ada toh? Tidak ada ya. Tapi kenapa seperti itu kok ditulis di dalam kitab suci ya? Nah, kitab suci itu tidak lepas dari legenda dan kefanatikan seseorang. Semakin orang itu fanatik pada tokoh-tokoh tertentu, gaya bahasanya menggunakan bahasa hiperbola, bahasa yang dilebih-lebihkan. Ada satu penelitian
orang India ya, itu kalau cerita itu suka dilebih-lebihkan, digede-gede kayak gitu loh. Gajian 1 bulan 2 juta dikatakan 3 juta 4 juta digede-gede ya, biar menimbulkan kesan wah. Demikian pula ya pengikut-pengikut zaman dulu ya, itu juga tidak lepas cerita-cerita yang kita terima tentang kelahiran bayi Siddhartha itu cerita-cerita hiperbola, cerita-cerita yang dilebih-lebihkan. Pada dasarnya tidak demikian ya. Kemudian bayi ini lahir bukan pada tempatnya, keluarnya itu bukan pada tempatnya, pada biasa ya. Tolong diraba Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, sebelah kanan ada lubangnya enggak? Perut sebelah kanan ada lubangnya enggak? Enggak ada toh. Kenapa bisa untuk mengeluarkan bayi? Ya, pernah berpikir seperti itu? Nah, biar bisa mengeluarkan bayi diapakan? Biar bisa mengeluarkan bayi diapakan? Perut ibu sebelah kanan itu dioperasi ya, sesar ya, dioperasi. Ada kemungkinan juga ya, itu bayi Siddhartha itu lahirnya itu dioperasi karena keluar dari perut sebelah kanan. Coba kan ditulis nanti itu di buku itu kan ada itu. Kemudian ada satu penjelasan dulu ya, sebelum abad 20 ya, itu 75% ibu-ibu yang melahirkan dengan cara dioperasi itu kebanyakan meninggal karena ilmu kedokteran, obat-obatan belum lengkap saat ini. Jadi ada beberapa penafsiran karena sudah terjadi yang lalu saat ini. Namun Bapak Ibu, saudara sekalian, yang terpenting kita bukan mempersalahkan cara kelahirannya, ya itu bukan demikian. Kelahiran bayi Siddhartha merupakan sebuah pelajaran spiritual bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Kenapa kelahiran bayi? Kenapa seseorang bisa dilahirkan? Itu ada faktor 2. Yang pertama karena faktor karma, kekuatan karma. Bisa juga karena kekuatan tekad. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian saat ini dilahirkan karena faktor karma dan faktor kekuatan tekad. Kalau manusia biasa seperti kita ini karena faktor karma. Tapi ada makhluk-makhluk tertentu, para bodhisatwa kelahiran berikutnya itu bukan faktor karma, kekuatan tekad untuk menolong, untuk menyelamatkan makhluk-makhluk hidup yang dalam keadaan menderita ya itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kelahiran saat ini kita banyak karena karma, kita bertemu ajaran Sang Buddha, marilah kita bersama-sama mempelajari, menghayati ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha itu sebenarnya sangat mudah ya sekali dibanding yang lain. Gampang kok, kitab sucinya 84.000 pokok bahasan ya, gampang ya. Dari keseluruhan itu ternyata bisa diringkas, bisa diperas, bisa disaripatikan menjadi 3 kalimat saja. Dibagi 3 kitab suci, bagian peraturan vinaya, diperas menjadi jangan berbuat jahat ya. Jangan berbuat jahat, ya itu peraturan. Kemudian bagian khotbah Sang Buddha, tambahlah kebaikan, ya. Kemudian bagian abhidhamma filsafat, sucikan hati dan pikiran. Udah, kita menguasai 84.000 pokok bahasan intisarinya. Itu kan gampang toh. Jangan mengatakan agama Buddha itu susah, sulit, gampang ternyata. Kemudian secara ritual, nah, setelah saya punya TikTok ya, ternyata pengaruh TikTok itu luar biasa. Kemudian saya kalau pas wisudi itu bukan menggunakan bahasa Pali atau bahasa Mandarin, langsung bahasa Indonesia. Tiap bulan itu ada saja umat-umat yang betul-betul baru itu mau diwisudi itu. Banyak di TikTok saya ada beberapa yang dari kalangan yang lain. Ya silakan Bapak Ibu ya, itu juga bisa membantu perkembangan agama Buddha, punya artikel agama Buddha di-share ke tempat-tempat lain. Itu siar agama ya. Semakin banyak ibu peduli kepada ajaran Sang Buddha itu akan lestari.
Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kita akan bersama-sama membahas Waisak. Waisak pada tahun ini urutannya 1569. 2000 ya, ya 2000 ya. Oh 2000 ya itu. Rencana tadi itu saya ke situ biar bisa membaca ya. Ya ini kalau kecapean tuh daya ingat memang rendah sekali ya. 2569 ya. Itu tahun ini, tahun pertamanya dimulai dari wafatnya Sang Buddha. Itu dihitung pertama. Tapi ada juga negara Buddhis yang menghitungnya 0. Jadi ada negara Buddhis yang selisihnya itu 1 tahun. Kebanyakan tokoh-tokoh besar itu dihitungnya dari kelahiran, ya kelahiran. Tapi kalau Buddha dari wafatnya. Apakah betul agama Trisuci Waisak itu terjadi di bulan Waisak? Ya, ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Hari Waisak yang sering kita rayakan itu hari kesepakatan. Sebetulnya kelahiran Siddhartha, penerangan maupun wafatnya itu terjadi di bulan yang berbeda, bisa di tanggal yang berbeda, tahun jelas berbeda, bukan dalam bulan yang bersamaan ya. Bahkan tanggal-tanggal kelahiran Siddhartha pun itu juga ada beberapa tradisi yang memperingati tanggal yang berbeda. Kenapa tokohnya satu orang ya diperingatinya mempunyai peringatan tanggal yang berbeda-beda? Jawabnya mudah, karena Siddhartha itu dia mempunyai akte kelahiran ya. Kalau mempunyai akte kelahiran kan mudah saja patokannya. Ini juga peringatan bagi Bapak Ibu saudara sekalian, biar nanti anak cucu tidak membingungkan ya. Sekarang bikin akte kelahiran. Nah itu ya. Sekalipun HP-nya baru, kalau di saat Waisak ini ya diusahakan dimatikan ya. 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 Itu ya kelahiran. Jadi agama Buddha, agama yang sudah bertahan ribuan tahun. Tidak gampang saudara, sebuah agama, sebuah ajaran itu bisa bertahan sampai ribuan. Kalau tidak ada kepedulian dari para pengikutnya, tanggung jawab dari pengikutnya, itu tidak mungkin terjadi. Ada yang mengagumi tokoh siar agama Buddha itu Raja Asoka, dikagumi oleh orang banyak gitu. Dengan jasanya Asoka ini, ya agama Buddha tersebar luas sampai mana-mana itu. Ini berkat tanggung jawab kepedulian dari Raja Asoka gitu. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini pun Bapak Ibu juga berdana dalam rangka Waisak. Itu juga dalam rangka pelestarian Buddha Dharma. Uang Bapak Ibu dipakai untuk operasional wihara ini. Biar Bapak Ibu tetap nyaman beribadah, nyaman mendengarkan Dharma. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau di tempat ini tidak ada AC, tidak ada lampu, ya akan tidur terus kebaktiannya. Iya, ya. Karena Bapak Ibu peduli ya itu merespon ajakan pengurus untuk berdana, pelita, berdana function ya, itu tetap menyala lampunya ini. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah di saat Waisak itu meningkatkan semangat kita untuk mengabdi kepada Buddha Dharma, untuk pelestarian Buddha Dharma. Malah nah, ada beberapa istilah-istilah tentang Waisak ya, ini dalam bahasa-bahasa yang berbeda, istilah-istilah Waisak. Nah, ini. Ya, tolong segera dihafalkan sebab nanti saya hapus ini. Di bulan Mei, hari Buddha ya, hari Waisak, ada hari Dharma. Apa hari Dharma? Asada. Hari Sangga apa? Katina. Karena momen-momen tersebut yang diperingati tadi Buddha, Dharma dan Sangga ya.
Ya, lahirnya bayi Siddhartha ini 623 sebelum Masehi. Namun ini bukan satu-satunya tahun, ternyata ada beberapa penelitian ternyata kelahiran ini mempunyai tahun yang berbeda. Kemudian penerangan, kemudian wafatnya di Kusinara gitu. Sang Buddha mengatakan ya di saat menjelang, barang siapa mengunjungi tempat-tempat bersejarah ini, kalau mati itu akan terlahir di alam bahagia. Wah, kalau gitu hanya orang-orang yang mampu ya bisa lahir di alam surga. Orang-orang yang nggak mampu nggak bisa, karena tidak bisa mengunjungi. Maka dulu ada inisiatif ya, sebelum ada TikTok, sebelum ada YouTube, itu ada seorang pengusaha ya, itu membuat video tentang ini tempat-tempat suci agama Buddha itu untuk dibagi-bagikan agar juga mengetahui, merenungkan gitu tentang tempat-tempat itu untuk membantu para umat yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk bisa melihat. Ya silakan Bapak Ibu ya, kalau yang sudah mampu naik haji ya di tempat ini, naik haji ini ya, itu jangan sampai di tempat-tempat lain sudah dikunjungi beberapa kali ya, tempat-tempat ini malah dilupakan. Siapa di sini yang belum pernah ke Borobudur? Ya, ada yang ada ya. Ya perlu saya jelaskan, Borobudur itu batu disusun-susun ya. Ya, dulu pernah ada saudara ya mengunjungi Borobudur, kan, Mah di sini tuh lihat apa atau kayak gitu, ternyata lihat batu disusun-susun itu. Ya. Ada lagi saya juga pernah datang jauh-jauh di Sumatera itu, ya sampai naik pesawat biaya jutaan. Ternyata di sana itu lihat air Danau Toba. Ya. Ya. Ya ini 3 peristiwa ya. Sebetulnya ya 3 peristiwa penting itu oleh masing-masing tradisi itu diperingati ya di bulan yang berbeda, tanggal yang berbeda. Namun bersyukur ternyata umat Buddha mempunyai semangat persatuan sejak tahun 1950. Ya terjadi kesepakatan ada kongres di Sri Lanka. Daripada masing-masing tradisi itu mengadakan di bulan berbeda, tahun berbeda, dan menang-menangnya sendiri. Dan sekarang demi persatuan kumpul membahas 3 peristiwa itu bisa dirayakan dalam 1 hari. Ya ternyata ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau seandainya 3 peristiwa penting itu diperingati di bulan yang berbeda, tanggal yang berbeda ya, bagi Bapak Ibu itu yang males ke wihara, yang males ya, yang males ya, itu ya setahun paling sekali ya gitu loh. Tapi dengan diperingati 3 kalinya bersama-sama kan setahun sekali saja. Kalau dijadikan 3 seperti Kuan Im kan 3 kali itu. Tidak-tidaknya sudah ngirit waktu, ngirit efisien juga semua ya gitu. 1, 3 dijadikan 1. Ya, itu bersyukur toh. Ternyata umat Buddha jauh lebih ringan toh daripada yang lain. Ya toh. 3 peristiwa mestinya diperingati 3 kali setahun, ini diperingati sekali saja. Ya, sudah bersyukur. Ya. Bapak Ibu pernah merenungkan seperti itu? Ya. Ya, mestinya datang ke wihara 3 kali, ini sekali saja. Maka kalau sampai Waisak itu tidak penuh itu kebangetan ya, setahun ya sekali kebangetan ya itu. Sebab di agama lain pun juga ada umat-umat yang menggunakan momen-momen perayaan saja untuk datang ke wihara. Agar di saat memperingati Waisak itu Bapak Ibu betul-betul mengetahui tentang ajaran-ajaran Sang Buddha. Ada beberapa wihara yang mengadakan kelas dhamma yang mengingatkan kembali tentang ajaran-ajaran Sang Buddha. Seperti kemarin saya lihat di Wihara Budayana Putat, dalam sepekan di dalam Dhamma
membahas tentang 8 ya, satu jalan ada 8 unsur yang pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Ini perlu sekali dihafalkan oleh umat. Kebanyakan umat itu kan menghafal Tisarana, terdiri dari 3, hafal Buddha, Dharma, Sangha. Pancasila hafal enggak Pancasila? Hafal loh. Tapi ada juga yang enggak hafal. Pernah saya suruh sebutkan tentang Pancasila. Jawabnya itu malah ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu betul Pancasila dasar negara, tapi Pancasila Buddhis kan salah gitu. Hafal atau kebanyakan hafal. Sekarang 8 jalan utama, satu jalan yang terjadi 8 unsur itu hafal enggak? 8 itu apa saja? Kan sayang, itu padahal pokok dasar ajaran Sang Buddha. Ya, kalau saya hafal, tak ringkes dulu. Ya, saya ringkes 8 jadi 3, menjalankan sila, samadhi, dan panya. Itu dari 8 itu. Ya. Nah ini, di samping kesepakatan tentang 3 peristiwa penting dijadikan 1 hari dalam peringatannya, sekalipun ada tradisi-tradisi yang lain tetap memperingati 3 peristiwa itu dengan tanggal dan bulan yang berbeda. Contohnya tradisi Mahayana. Ya, kalau Waisak yang umumnya internasional itu kan 12. Itu di Waisak yang Mahayana itu biasanya lebih awal, tanggal 8 bulan 4 itu memperingati bukan 3 peristiwa tapi kelahiran bayi Siddhartha. Di samping kesepakatan tentang Trisuci Waisak juga memutuskan kesepakatan ada simbol Buddhis ya, yaitu bendera Buddhis ya. Tidak gampang seperti gini mencapai suatu kesepakatan persatuan, itu tidak gampang itu. Simbol-simbol Buddhis ini ya dipakai unsur-unsur yang ada di dalam tubuh Sang Buddha. Sebetulnya bukan Sang Buddha saja, unsur-unsur pembentuk dalam diri kita pun juga ada itu sebetulnya. Misalnya unsur putih dalam tubuh kita apa? Tulang. Terus apa lagi? Gigi ya. Unsur merah apa? Udara. Terus kedua ampo. Kemudian kuning, unsur kuning, gigi gitu, kalau tidak pernah disikati. Ya, ada beberapa unsur-unsur ya ini di tubuh Sang Buddha bisa mengeluarkan aura ya. Saudara pun juga demikian gitu loh. Bapak Ibu suka meditasi cinta kasih. Cinta kasih apa? Unsur apa? Merah toh. Ketahuan juga mereka yang peka. Loh, ini kok mukanya kemerah-merahan ini. Nah, dia suka meditasi cinta kasih. Terus ada lagi matanya kok kebiru-biruan, ini meditasi tentang uang. Kan biru, mata biru ya itu dan lain sebagainya. Nah, sampai sekarang tanpa memandang aliran-aliran manapun ini bisa diterima bendera Buddhis ini ya. Jadi mengetahui Bapak Ibu, bahkan di contoh yang lain juga di jalan-jalan itu ya sebetulnya itu bukan bendera Buddhis, kebetulan warna itu kan universal toh, itu ada bendera Buddhis ini ya itu. Ini juga mempunyai arti biru, bakti yang sempurna. Kemudian kuning, kebijaksanaan yang sempurna. Ya, saya cerita di Putat ya. Kalau Bapak Ibu melihat wihara Putat itu di depan wihara itu ada mandi Buddha, mandi bayi Siddhartha. Di bawah pohon Bodhi, dia punya pohon Bodhi yang cukup besar. Di bawahnya itu itu Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi. Kemudian Sang Buddha di situ parinibbana, terus lahir juga. Ternyata pohon Bodhinya itu juga ajaib juga. Bukan pada musimnya,
itu ternyata dia merontokkan diri, daunnya menguning untuk menghormati Buddha yang di bawahnya itu. Daunnya sudah rontok semua, bukan pada musim rontok loh padahal itu. Ya, Bapak Ibu percaya? Kalau tidak percaya buktikan, datang ke sana. Ya, daun-daunnya pada merontok itu. Demikian pula di zaman Buddha dulu, ketika wafatnya Sang Buddha, pohon-pohon itu bukan waktunya berbunga, yang itu seketika itu berbunga dan menjatuhkan bunga-bunganya di tubuh Sang Buddha ini. Sang Buddha komentar, ya, ada murid Sang Buddha ini dihormati pohon-pohon sampai menjatuhkan diri bunga-bunga ini menghormat Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, bukan cara seperti ini aku dihormati dengan cara yang tertinggi, ya, bukan penghormatan fisik, namun mereka yang praktek ajaran Sang Buddha, ajaranku, dialah yang memberikan penghormatan yang tertinggi. Jadi tidak selamanya dipakai sebagai ukuran. Kalau Bapak Ibu rajin naruh kembang, naruh buah di altar, itu orang yang punya penghormatan yang tertinggi. Bisa saja naruh buah, naruh kue di altar tapi dibawa pulang lagi, ya ada juga seperti itu. Jadi pamerkan Sang Buddha untuk sesaat kemudian dibawa pulang lagi itu. Nah, ini bayi, ini lokasi, ini Sherlock, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau pergi ke sana biar tidak tersesat, ikuti saja Sherlock ini, ya. Oh ya, sekarang India itu sedang perang, ya, sedang berperang dengan Pakistan, ya. Itu ini ada beberapa penelitian. Jadi penelitian secara historis, sejarah, penelitian secara arkeologi, ya, digali di Taman Lumbini ini, digali, diteliti, ternyata mempunyai tahun yang berbeda dengan historis itu, ya. Nah, ini bayi Siddhartha, kemudian relief, ini banyak yang menghormat, ya. Sedang itu ngeranggeh tangkai, ya, tangkai pohon dalam posisi berdiri, bayi ini melahirkan. Disebutkan juga itu di saat melahirkan itu tidak keluar noda, tidak keluar darah, ya. Kemudian disebutkan juga di cerita itu, di saat lahir itu ada Dewa Sakra dan Brahma dan 9 naga menyemburkan air. Yang disemburkan 2 air, air dingin dan air panas. Yang tepat itu bukan air panas, air hangat, sebab kalau panas bisa melonyok. Ya. Sampai sekarang, ya, itu, ya, peristiwa itu jadikan ada videonya yang menarik sekali, ya. Terutama mestinya biar kelihatan menarik pakai lampu-lampu itu pada malam hari, ya. Kalau siang nggak kelihatan, ya. Menariknya kurang, ya. Bisa juga nanti di sini dikasih semburan naga, gitu, itu biar menarik, karena gitu loh. 9 naga, ya, kasih semburan. Nanti Bapak Ibu masing-masing bisa menyiramkan ini bayi Siddhartha. Ada yang mengatakan, saya pernah nyiramnya itu jangan sampai kepala, gitu loh, iso pilek nanti. Berapa orang disiram kepalanya kan iso pilek, kan gitu. Cukup badannya saja. Kalau bagi saya namanya disemburkan, ya terserah Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan, batin kita, bagaimana pikiran kita, ya, saya membersihkan bayi Siddhartha, semoga batin saya pun bersih, ya. Bersih dari apa? Loba dosa moha, ya, itu dibersihkan. Kemudian ada juga yang mungkin sugesti atau kepercayaan tertentu, ya, air itu, ya, dicelup terus dioles-oleskan di dahinya, ya. Saya pesan kepada wanita-wanita yang pakai bedak nggak usah. Yang laki-laki terserah, nanti habis kuiara belang-belang gimana. Ada lagi kembang ini, ya, diplastiki dibawa pulang. Nggak tahu dibawa pulang itu untuk mandi atau disimpan di dompet, nggak tahu, ya, itu
Nah, ada yang menyiapkan juga gitu, ya. Ya, kembang-kembang ini, ya, disimpan. Silahkan Bapak Ibu, nanti memang ada manfaatnya, bisa mendatangkan uang atau uangnya itu bisa awet di dompet, silahkan, ya. Nggak usah untuk belanja-belanja, tidak tergoda. Nah, sekarang godaan itu kan banyak tuh, ya, berkat kembang ini dikasih, ya, berkat kembang dikasih dompet, siapa tahu uangnya itu tambah banyak, alias Bapak Ibu mempunyai tuyul. Nah, tuyul katanya bisa mendatangkan uang, ya. Kalau memang itu ada, saya pun mau, tapi saya buktikan dulu loh. Saya beli 1 juta bisa mendatangkan 5 juta, saya beli tuyulnya itu. Tapi kalau nggak terbukti ya nggak mau dibayar toh. Katanya dibohongi kita. Ya, itu bayi. Ya. Nah, ini videonya biar mungkin cerita juga yang berkaitan dengan kelahiran, ya. Tadi sudah sampai 7 hari belum ibunya meninggal? Sudah sampai 7 hari belum tadi? Belum atau sudah? Belum, langsung meninggal kok tadi. Jadi 7 hari setelah melahirkan, ibunya ini wafat atau meninggal, kemudian pengasuhannya itu dialihkan, digantikan dengan bibinya yang namanya Pajapati Gotami. Ada penafsiran, ini penafsiran, ya. Penafsiran bahwa Pajapati Gotami itu sebetulnya diningkah dengan Raja Sudodana juga, ya. Ini dibuktikan, ya, penelitian masuk akal juga. Seorang wanita yang belum pernah melahirkan itu keluar air susunya enggak tahu. Ini Pajapati Gotami itu keluar air susunya, dialihkan. Kan dalam cerita kan seperti itu. Jadi ada kemungkinan karena raja atau di zaman dulu tuh ningkahnya itu ya kakaknya ya adiknya. Tapi jangan ditiru ini. Ya, karena pengasuhannya dialihkan ke bibinya. Maka ketika setelah Bayi Siddhartha menjadi Buddha, Pajapati itu orang yang berjasa sekali. Seandainya tidak digantikan ibunya itu belum tentu, ya. Karena orang yang berjasa, ketika Pajapati Gotami itu mengajukan diri mau jadi bikuni, ya, pertama ditolak. Terus Sang Buddha ingat jasa kebajikan dari Pajapati itu dari muda atau memberi air susu. Ini kemudian diterima perkumpulan bikuni ini, ya. Bapak Ibu sekalian, karena temanya pada kesempatan ini adalah kelahiran Bayi Siddhartha, penjelasan saya filmnya juga sampai sekian. Nanti kalau mau lengkap, ya, itu sudah tak copy di situ. Nanti besok malam itu bisa dilanjutkan, ada videonya penerangan sempurna, ada wafatnya Sang Buddha, ya. Kemudian lagu itu cocok untuk besok malam. Ya, cocok karena detik-detiknya itu pas malam hari. Kalau siang hari diganti saja syairnya, siang hari suci. Kalau sore juga bisa diganti, sore suci Waisak. Kan lagu-lagu kan syairnya bisa diganti-ganti, ya. Kapan hari saya pembinaan di daerah Banyuwangi, ternyata kreatif lagu-lagu umum itu diganti syair-syair dengan syair-syair Buddhis. Sebetulnya kan tidak boleh, tapi ya untuk siar agama mungkin ya berani saja seperti itu. Silakan yang muda-muda yang berkreasi itu bisa menciptakan lagu-lagu juga, ya, bisa, ya. Di wihara-wihara yang lain itu juga, saya juga kapan hari juga mengundang juga beberapa muda-mudi yang bisa menciptakan lagu-lagu. Jangan monoton parita, jangan monoton meditasi, semua diganti-ganti variasi-variasi akan lebih menarik, memikat generasi muda. Sekali lagi saya mengucapkan Trisuci Waisak, semoga datangnya Waisak membawa berkah bagi Bapak Ibu sekalian. Saya terima kasih kepada segenap pengurus yang kerja kerasnya tidak sia-sia. Ternyata di saat Waisak saya lihat loh ini ada banyak sampai bukunya kurang-kurang tadi.
Ya, itu mudah-mudahan minggu depan, minggu berikutnya, tiap minggu ajaklah teman-teman untuk belajar bersama di tempat ini. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sekarang bukunya bisa juga dibuka ya. Bukunya dibuka, kita akan nyanyi bersama-sama, ngikuti musik ya, sudah tak rekamkan ya. Terus nanti